Halo Sobat Catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda permainan yang sangat-sangat menarik teman-teman dan juga bersejarah, yaitu permainan antara Alexander Petrov menghadapi Alexander Hoffman, dan ini berlangsung di Warsaw, ibu kota Polandia, 1844. Ini adalah permainan era romantis atau permainan zaman dulu teman-teman, dan kita akan melihat bagaimana murninya permainan ini dan mengapa disebut sebagai salah satu permainan terbaik. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Alexander Hoffman memulai langkah dengan E4, dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4. Ini adalah pembukaan Itali. Gajah ke C5, sehingga dengan gajah ke C5 dinamakan dengan Guido Piano. Dilanjutkan pion ke C3, merupakan mainland juga mensupport pion ke depan ke D4. Kuda ke F6 dan sesuai rencana D4. Begitu agresif. Di sini pion memukul pion dan dilanjutkan E5 teman-teman, mengancam kuda. Dan apa yang harus dilakukan? Kita mengetahui ini adalah era romantis di mana teori belum tersebar begitu banyak, tetapi bahan pemikiran begitu murni teman-teman. Dimainkan kuda ke E4, memang secara komputer ini kurang tepat atau terjadi sedikit kesalahan, tetapi ini punya maksud tertentu teman-teman. Tetapi sebelum ke sana, saya akan menunjukkan kepada Anda mainland yang sudah sering terjadi hari ini, yaitu dengan D5. Apabila pion memukul kuda, tentunya dilanjutkan pion memukul gajah. Pion memukul pion mengancam benteng, benteng ke G8. Pion memukul pion, gajah memukul kembali, kuda memukul gajah, kuda memukul kuda. Kuda ke C3 dan benteng memukul pion. Oke, ini juga merupakan salah satu opsi. Yang kedua, di dalam pos ini kita kembali. Biasanya juga bisa dengan gajah mundur ke B5, langsung mengepin kuda, maka kuda ke E4 baru saat ini teman-teman. Dan ini pun cukup sering terjadi. Namun di dalam posisi ini kita akan melihat bagaimana Alexander Petrov merancang suatu permainan yang indah dengan kuda ke E4. Gajah ke D5 saat ini tentunya opsi terbaik dari putih, dan kita lihat inilah bagaimana kuda terjebak ya. Dan kita tahu pada zaman era romantis bahwa pemain tidak segan-segan mengorbankan satu perwira untuk melakukan skakmat yang cantik ke depan. Di sini kuda memukul pion teman-teman, memforking menteri dan juga benteng. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bang jika F5? Ini sedikit membosankan pada era itu. Karena apa? Di sini rokade dari putih melakukan pengembangan ke depan, kuda ke E7, gajah mundur ke B3. Di mana intinya dengan majunya pion ini teman-teman, maka membuka diagonal ini sehingga tidak bisa rokade ke depan, dan ini cukup kuat dan cukup mengganggu. Oke, untuk itulah hitam memilih dengan kuda memukul pion F2. Dan karena forkingan ini cukup berbahaya, tentunya raja menerima kuda, maka pion memukul pion open skak. Raja ke G3, pion tetap memukul pion B2. Dengan jelas mengancam benteng promosi ke depan, maka gajah memukul pion. Kita lihat di permainan ini bahwa permainan putih masih cukup lebih baik sebenarnya di posisi ini, dengan juga adanya perwira-perwira yang masih cukup aktif. Di sini kuda ke E7 dimainkan teman-teman, yaitu dengan banyak tujuan. Yang pertama mungkin ke depan bermanuver untuk melakukan skak, yang kedua mengancam gajah, yang ketiga mungkin membuka pion ke depan mengancam gajah. Dan disinilah salah satu posisi kritikal, memang secara logika cukup masuk akal. Kuda ke G5 dimainkan, kita lihat teman-teman, ancaman skak ke depan. Dan bagaimana hitam untuk merespon ini? Tetapi ini langkah blunder teman-teman, betul. Dan kala itu hitam juga menyadari bahwa ini sebuah kesalahan. Sebelumnya kita kembali. Idenya adalah seperti ini, apabila gajah memukul pion skak, inilah ide dari kuda teman-teman ya. Dimana setelah raja menerima, maka peta ini dikontrol dari akses menteri ke depan melakukan skak, waktu yang sama mengancam gajah. Inilah fungsi langkah kuda juga sebelumnya. Yang kedua, apabila di dalam posisi ini dengan menteri ke C2, ini juga salah satu opsi untuk tetap bertahan, yaitu mengontrol peta ini dari kuda ke depan, juga mengancam gajah. Dimana apabila kuda memukul gajah ini, maka hanya terjadi pertukaran teman-teman. C6 melindungi kuda, maka kuda aktif ke D2 dan menghubungkan benteng satu sama lain, dan cukup leluasa permainan dari putih.
Namun kita kembali tentunya di dalam posisi ini dipilih dengan kuda ke G5, tentunya dengan tujuan mengancam pion ke depan skak. Dan di sini diputuskan oleh hitam dengan kuda memukul gajah. Kuda memukul pion saat ini mengorbankan kuda juga mengapa memforking menteri dan juga benteng. Sebelumnya teman-teman cukup menarik bagaimana jika menteri memukul kuda saat ini. Maka jelas menteri memukul kuda tempo skak. Ini cukup penting. Raja ke F3, maka menteri ke E3 skak. Raja ke G4, H5 skak. Lihat, raja berpindah ke petak terang F5, pion maju tempo skak. Raja berpindah ke A4, maka gajah ke E7, dan ini pun skak mat. Luar biasa teman-teman. Di dalam posisi ini tentunya dipilih dengan kuda memukul pion. Dan inilah salah satu respon terbaik yang dilakukan oleh hitam. Coba teman-teman Anda pause video ini, apa opsi terbaik Petrov di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Ya, tanpa menyelamatkan menteri, ia melakukan dengan rokade teman-teman. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah ini legal bang? Legal, lihat ya. Di sini raja tidak dalam keadaan skak, oke? Yang kedua, petak untuk melakukan rokade tidak ada dikontrol oleh putih. Sehingga ini legal teman-teman. Bahwa rokade adalah legal. Dan di sini mengorbankan menteri. Tetapi sebelumnya yang jadi pertanyaan, bagaimana bang jika raja memukul kuda? Maka inilah yang diharapkan oleh putih karena menteri memukul kuda skak, waktu yang sama juga mengancam gajah. Oke? Oleh karena itulah teman-teman di dalam posisi ini keputusan yang cukup luar biasa dan juga dikagumi kala itu, yaitu dengan rokade teman-teman. Dan kuda langsung menerima menteri. Opsi apapun dilakukan, semisal menteri memukul kuda, maka jelas benteng memukul kuda. Lihat teman-teman, di sini dibatasi menteri ke depan dapat aktif, pion dapat aktif membuka aksi gajah. Semisal kita lanjutkan, saya akan tunjukkan kepada Anda menteri memukul gajah yang gratis ini, maka menteri ke G5 skak, raja ke H3, D6, open skak, pion menutup, dimakan saja skak, menteri menutup, dimakan saja oleh gajah skak, pion menutup, menteri memukul pion skak mat. Luar biasa teman-teman. Dan kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini, kuda memukul menteri. Dan inilah yang sudah dirancang oleh Petrov teman-teman, sesuatu yang luar biasa. Gajah ke F2 skak. Di mana tujuan rokade sebelumnya juga membuka file F ini untuk menjaga gajah ke depan. Raja ke H3, maka D6, open skak. Dan apa yang harus dilakukan teman-teman? Apabila dicoba G4, maka jelas kuda ke F4 langsung skak mat. Luar biasa kombinasi ini. Tentunya satu-satunya yang cukup logis E6 dan ini yang terjadi, maka kuda ke F4 skak. Raja berpindah ke G4 dan apa yang harus dilakukan oleh hitam untuk terus melakukan tekanan. Karena apabila langkah slow diambil, maka ke depan raja akan kabur teman-teman. Apalagi pion dapat berkembang, dapat untuk kabur ke depan. Sehingga di sini opsi terbaik ialah dengan kuda memukul pion dan ini satu-satunya opsi kemenangan. Karena sebelumnya apabila H5 dicoba melakukan skak, maka raja ke F3 akan kabur ke depan teman-teman. Oke, dan apabila juga di dalam posisi ini gajah menerima, maka ini sudah berbeda dengan kuda menerima. Dan kita lihat gajah yang cukup penting hilang teman-teman. Sehingga keputusan yang cukup menarik dari Petrov yaitu dengan kuda memukul pion, di mana ada open skak ke depan dan kuda terjebak. Oke, kuda memukul kuda dilanjutkan, maka gajah memukul kuda skak, raja ke G5. Maka coba teman-teman, apakah Anda bisa melanjutkan 3 langkah skak mat dari posisi ini? Ya teman-teman, selamat, Anda bisa, yaitu dengan benteng ke F5 skak, raja ke G4, pion ke H5 skak, raja ke H3, benteng ke F3, double skak, dan skak mat. Luar biasa teman-teman, bagaimana kombinasi permainan era romantis. Dan kita lihat langkah sebelumnya spektakuler dengan rokade dari hitam. Oke teman-teman, semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan juga menginspirasi dan juga menjawab bagi teman-teman yang merequest permainan era romantis. Dan jika suka, beri like. Dan jika ada saran lagi ke depan, tuliskan di kolom komentar. Dan tentunya ke depan juga kita akan mengupdate permainan yang cukup menarik dari aspek percaturan dunia. Pastikan subscribe, tekan notifikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.